Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 6. 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 6 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk mempertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak apa yang menjadi masalah dunia ini jika kita berbicara tentang pekerjaan. Disuruh bekerja. Dari dulu Yesus juga melihat orang yang bekerja pasti capek, lelah. Respek yang pertama muncul adalah capek betul, letihnya luar biasa. Tetapi jika tentang ajakan, yuk mancing yuk, marah duhur, menangkap burung, dari pagi hingga sore dan pagi berikutnya juga tidak akan pernah muncul-muncul, gak usah pulang, bisa menjadi Mas Toib. Karena memang tidak ada pernah terdengar kata lelah, tidak ada terdengar kata capek. Sampai malam pun tidak ada yang tahu di mana dia. Sebagian besar ibu-ibu dapat berkata, jika aku lelah dari kantor, lelah dari pekerjaan, dari ladang, dari pajak, saya ke halaman rumah, semua keurus bunga-bunga, ku pandang bunga-bunganya, semua lelah itu pasti berakhir. Ku pegang dan ku siram sedikit saja, rasa lelah terbayarkan. Lalu beberapa orang kaum bapak langsung ke kandang ayam. Mereka katakan, jika ayamnya langsung datang dan ramai, sehat-sehat datang mematoki makannya, rasa senang ini luar biasa. Tak ada lagi rasa capek dari pekerjaan itu. Ada banyak orang tua, pemuda, remaja, bahkan anak-anak, tak ada lagi kata lelah bila HP-nya sudah di tangannya. Kalau HP-nya tidak di tangan pasti dia nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa makan pun nggak mau kalau HP-nya nggak nampak. Tetapi ketika HP-nya di tangannya, dia main game. Tidak peduli mau uang siapa, mau dompetnya juga ludes, mau dompet mamanya, orang tuanya habis. Yang penting beli diam. Ya. Ada apa yang terjadi dalam hidup ini? Jika semakin kita perhatikan cara hidup orang belakangan ini, perlahan tapi pasti, jika kita senang melakukan pekerjaan itu, kita memberikan hati dengan ikhlas, pasti kita lepas dari beban itu. Jika kita senang melakukannya, memberikan hati, semuanya akan terasa ringan.
walau badan masih ada capek, tetapi jika kita melakukannya tanpa beban, semuanya pasti indah. Sebaliknya, meskipun sebenarnya pekerjaan itu mudah dan ringan, akan terasa berat dan sulit ketika kita tidak bisa memberikan hati ikhlas dan kita menjadikannya menjadi beban, dan yang menjadi hasil adalah kesusahan dan tidak maksimal. Itulah alasan Paulus mengatakan, karena itu kami tidak tawar hati. Apa alasannya? Mengapa tidak perlu tawar hati? Mari coba kita telusuri apa yang menjadi teladan yang akan kita terima dan akan dilakukan oleh setiap orang percaya, orang Kristen yang menjadi bekal hidup dari perkataan Paulus. Yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ungkapan kami tidak tawar hati itu karena ia mengimani betul bahwa panggilan pelayanan yang dari Tuhan itu adalah anugerah. Jadi kata panggilan pelayanan dalam nas ini berasal dari bahasa Ibrani yang punya arti melakukan pekerjaan kasih karunia, melayani, diakonia. Jadi kata pelayanan atau tohonan dalam bahasa Bataknya adalah perbuatan melakukan kasih karunia, memperhatikan orang lain, menolong atau pelayanan. Tapi jangan asal-asal seperti yang dikatakan oleh penyanyi itu. Hari Senin kamu kemana? Pelayanan. Hari Selasa kemana? Pelayanan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu pelayanan. Tetapi setelah selesai pelayanan di pasar sana dia ugal-ugalan. Hari Rabu kamu kemana? Pelayanan. Hari Kamis kamu pelayanan. Tetapi setelah sampai di rumah, kamu yang kamu cari bukan Tuhanmu, HP-mu. Begitu kan? Pelayanan. Hari Kamis kamu mau kemana? Pelayanan. Hari Minggu kamu pelayanan. Tiba di rumah kamu berantem gempa bumi. Paulus yakin bahwa panggilan pelayanannya menjadi seorang yang terpanggil melayani adalah anugerah Tuhan. Meskipun dia sadari bahwa dirinya sebelum ini adalah pembunuh, dia menolak Injil sebelum dipanggil Yesus menjadi penjala manusia dan pewarta. Paulus mengatakan ia tidak tawar hati dalam artian kamusnya. Tidak. Kalau tawar hati itu artinya hilang keberaniannya, hilang semangatnya, dia tidak ada gembiranya, tidak bernafsu. Dia tidak menaruh perhatian dan sedikit pun ada rasa, selalu dia bersikap dingin kalau dikatakan tentang kebenaran. Dia malas. Jadi jika kita pada posisi seperti Paulus dalam memahami panggilan pelayanan itu sebagai anugerah Tuhan yang membuat kita tidak tawar hati, maka bila menghadapi tantangan sebesar apapun, pasti kita akan bersemangat dan senantiasa berkobar-kobar terus dalam pelayanan, dan tidak ada istilah patah semangat, malas, bahkan hari ini pelayan, besok tidak. Bahkan ada orang yang mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena dia kecewa. Dianggap pelayanan itu adalah kesusahan, kerugian. Mahalnya panggilan pelayanan adalah anugerah Tuhan, apalagi Tuhan yang memberikan. Wajar bila kita bangga, hati bahagia ini sekarang ini, sukacita melakukan kerasulannya. Jadi mewartakan kabar baik dia rasakan sebagai alasan bersukacita melakukan kerasulannya. Melakukan pewartaan Injil dia nyatakan sebagai alasan bersukacita melakukan pelayanan dengan hati tanpa beban, walau banyak menghadapi tantangan dan kesulitan dari diri sendiri maupun dari luar.
Dari dirinya dia sering merasa rendah diri karena bekas musuh Injil, pembunuh. Sering merasa tidak layak. Ya memang belakangan ini ada banyak sekali dan tidak sulit lagi bertemu dengan orang. Rajin melakukan pelayanan, rajin mewartakan berita kebenaran, rajin menasehati orang lain. Tetapi dengan status pelayan itu, dia malah menyombongkan diri, meninggikan diri. Belakangan tidak lagi sulit menemukan orang yang sudah berjualan Injil untuk menambah pundi-pundi keuangannya. Memang ada banyak kelompok-kelompok yang menjual firman Tuhan untuk bisnis sebagai ladang kehidupannya, untuk memperkaya diri dan keluarga. Ada banyak. Dan inilah yang termasuk dengan pekerjaan membuat tubuh Kristus itu bercacat. Dari luar dirinya dia sering menjadi objek ejekan dan hinaan, bahkan dianggap menjadi musuh kemajuan. Dan yang paling besar dituduh membangkang pemerintah dan dipenjara. Tetapi apakah semangat panggilan pelayanan Paulus berkurang karena semua tekanan dan ancaman yang hebat itu? Tidak. Mengapa? Karena Paulus percaya bahwa panggilan pelayanan itu adalah anugerah yang tidak terbayarkan, sangat mahal, sehingga dia katakan kami tidak tawar hati. Ungkapan ini kembali dikatakannya dalam ayat 16 sampai 18 demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita juga hidup tak akan pernah lepas dari kesulitan, tidak pernah lepas dari beban dan tantangan. Kita akan mengalami tekanan itu, kita dijegal, dikirimi surat pengaduan dan dakwaan dari orang-orang yang sebenarnya tidak gentleman, yang hampir memblok dan menggagalkan jenjang pelayanan kita. Surat rekomendasi pelayanan dihanguskan, dibakar, dihancurkan oleh oknum rekam pelayanan sendiri. Maka terjadilah blok Apolos, blok Timotius, blok Paulus. Ya seringkali dihancurkan oleh oknum-oknum rekan pelayan sendiri tanpa berani bertatap muka dengan kita. Dianggap negatif, dianggap mengkritik, padahal membenarkan yang salah. Namun semuanya itu tak akan pernah mengurangi semangat pelayanan kita, dan sama seperti Rasul Paulus tidak tawar hati meski diejek, dicaci, dikejar, diancam, didakwa, bahkan dipenjara. Ketika Paulus memahami bahwa pelayanan sebagai anugerah Allah, maka dapat kita pahami bahwa pelayanan tidak bisa kita tolak. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan itu. Tantangan apapun dalam pelayanan harus dipahami bukan sebagai suatu halangan atau rintangan, tetapi kalau boleh saya katakan sebagai pembelajaran untuk kita menaikkan level pelayanan kita menjadi pelayanan yang lebih besar yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, dalam setiap perkara kecil, kalau kita setia, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar. Jadi pelayanan itu harus dipahami sebagai milik Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan yang punya. Itu semua proyek Tuhan.
Kita hanya adalah hamba Tuhan. Tuhan yang mempunyai proyek, maka pelayanan kita itu adalah master plan, rancangan dan rencana Allah. Pertanyaannya berikutnya, apakah anugerah pelayanan itu hanya diberikan kepada rasul-rasul? Pastinya tidak. Panggilan itu juga diberikan kepada pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakonis, evangelis, penatua. Itulah para petugas yang terpanggil melayani pekerjaan iman. Tetapi kita imani bahwa setiap orang yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua jemaat HKI terpanggil untuk melayani dan mewartakan kabar baik. Memang menjadi pelayan itu harus sering menghadapi hinaan, ejekan, tantangan, bahkan menghadapi ancaman pembunuhan. Tapi kita tidak boleh langsung katakan saya menyerah atau tawar hati. Menjadi orang Kristen yang melayani itu memang menyusahkan. Lalu apakah kita langsung patah semangat? Tentu tidak. Sebaliknya katakan seperti yang dikatakan Paulus, mengikut Kristus kami tidak tawar hati, dan marnaloja kami mengikuti Kristus. Kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi jika kita percaya bahwa saat kita terpanggil melayani, memberitakan Injil, kita lakukan di dalam kebenaran dan dengan hati yang tidak bercacat. Dikatakan tidak bercacat apabila firman Tuhan, kabar baik kebenaran itu diberitakan, tetapi tidak benar hati yang memberitakannya, maka firman itu telah bercacat. Ibaratnya saya senang untuk memberitakan kabar baik, tetapi hati saya tidak, saya perbaiki dulu. Tidak salah dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup, hidupmu adalah kebenaran. Mencampurkan berita kebenaran dengan motivasi yang salah itu tidak baik. Itulah yang bercacat. Firman Tuhan akan bercacat di dunia ini jika hati kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, ada di tengah-tengah kelompok yang mengenal Kristus. Apa kata dunia? Biarlah, karena tidak berbeda orang yang telah menerima Kristus dengan orang yang sudah menerima Kristus dalam hal perhitungan. Masih menghalalkan cara-cara yang kotor dan mendapatkan kasih Kristus. Tidak pada kebenaran, melakukan hal-hal kejahatan dan kegelapan. Tak apalah, toh juga kita bisa menghapus dosa pada hari Minggu. Ke gereja aja cukup katanya. Bagaimana caranya kita pada hari Minggu menghapus dosa, tetapi Senin, Selasa atau sebaliknya kita melakukan dosa? Intinya walau orang lain hatinya pendendam, pencemburu, kita tidak boleh menjadi seperti mereka, ikut dalam kejahatan mereka. Bila orang yang tidak mengenal Kristus mencuri, kita jangan seperti mereka. Kita jangan menjadi seorang penipu supaya beruntung. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup hanya bagi orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh impilah zaman. Jelas, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil dalam kemuliaan Kristus. Yang ada adalah gambaran Allah. Jika orang lain binasa, apakah kita ikut binasa? Mungkin beberapa dari kita akan senang dan bangga jika kita dinamai pelayan Tuhan, dinamai hamba Kristus seperti Paulus.
Mungkin karena kita merasa berbeda dengan perilaku dunia ini, menjadi pelaku dan pewarta kebenaran dan kabar baik. Marilah kita berdiri. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Namun jika kebenaran dapat dibengkokkan, maka firman Tuhan menjadi cacat. Apakah yang menjadi pilihan kita sebagai orang yang percaya? Menjadi orang pewarta kabar baik yang kadang-kadang enggak? Sehingga Tuhan menyatakan melalui Paulus, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jika perkataan dan perbuatan berbanding lurus, maka terjadilah terang itu. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka jika terang itu hadir, maka kegelapan akan lenyap. Ia juga yang membuatnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Terang Kristus sudah muncul menerangi hati kita. Maka jangan lagi ada kegelapan di hatimu. Supaya jika Tuhan sudah datang, kita didapati tidak bercacat. Coba periksa hatimu. Apakah masih ada kegelapan dan kejahatan itu yang melingkupi hatimu? Janganlah bercacat. Semoga kita yang hadir saat ini juga, yang mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi bercacat. Telah menjadi terang sebab Yesus sudah hadir, yang harus nyata melalui perkataan dan perbuatan kita masing-masing. Kiranya jauhlah dari kita ketidakbenaran, jauhlah dari kita berita hoax, orang yang gemar mengambil yang bukan haknya, menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, berlomba melakukan kebenaran agar dunia ini terhindar dari kegelapan. Terang Tuhan sudah datang di dalam Yesus yang telah memanggil para hamba-Nya. Jemaat Tuhan, bukan hanya kepada Paulus panggilan itu diberikan, melainkan juga kepada orang percaya, yaitu kamu, aku, kita semua yang beribadah hari ini, yang terpanggil akan pemberitaan kabar baik itu. Dan harus kita percaya bahwa panggilan pelayanan itu adalah anugerah Tuhan yang tidak terbayarkan, sangat berharga, yang paling berharga bahkan. Bukan karena kuat, bukan karena pintar kita dipilih, tetapi bersemangatlah melayani melalui perbuatan kebenaran, melayani untuk Tuhan, karena pelayanan itu adalah milik Tuhan. Jadi janganlah kita bersekutu dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, agar kabar baik itu tidak bercacat. Janganlah menjadi tawar hati melakukan kebenaran. Jika seorang ibu saja tidak pernah lelah mengurus bunga dan memasak di dapur, jika seorang bapak tidak akan pernah lelah memberi makan ayam dan main catur, lebih daripada itu semua, Yesus tidak akan pernah lelah menyelamatkan kita. Kita menjadi hamba Tuhan yang tidak akan pernah merasa lelah mewartakan kabar baik melalui perbuatan kebenaran itu. Tetapi bukan pula seperti seorang pemancing ikan atau seorang penangkap borong pada duhur, atau pemain game yang bisa menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk beli diamond agar bisa bermain. Uang di dompet mama, di dompet bapaknya hilang satu-satu. Ingat, adalah tanggung jawab orang percaya, setiap orang Kristen, untuk mengembangkan pelayanannya kepada Tuhan, sehingga dia diberkati menjadi berkat untuk mengabarkan kabar baik itu. Bukan hanya dari kata-katanya, tetapi yang terutama adalah perbuatan baiknya. Ada seorang wanita yang bernama Gladys Aylward, yang saat itu berprofesi sebagai pembantu di London. Suatu ketika ia memiliki harapan dan impian untuk menjadi seorang misionaris di Cina. Tetapi ketika dia mengajukan diri kepada lembaga misi, tetapi ditolak dengan alasan tidak
memenuhi syarat. Dia tidak kesal. Karena ditolak, maka pada usia 28 tahun dia pergi sendiri ke Cina dan dia menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk membeli satu tiket ke arah daerah terpencil di Cina, Yangcheng. Ia mendirikan penginapan di sana untuk pedagang keliling dan membagikan Alkitab kepada mereka-mereka yang datang. Selain itu, ia pun melayani dari desa ke desa terpencil itu ke semua tempat-tempat di sekelilingnya, sehingga tibalah saatnya yang luar biasa dan oleh penduduk sekitarnya ia dikatakan menjadi Ahwede. Artinya Ahwede, pribadi yang baik hati. Jadi untuk pelayanan ini tidak ada yang dikatakan karena saya sudah pengalaman, karena saya ingin, karena saya mau, karena saya sudah pintar. Bukan. Tetapi karena Tuhan yang memilih, sehingga Tuhan memakai orang-orang di lingkungannya menyatakan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Bahasa Mandarinnya Ahwede. Paulus juga dalam kisah pelayanannya ia mengabarkan Injil sampai ke dunia. Dan ia menempatkan dirinya hanya sebagai hamba Kristus Yesus untuk melayani orang lain sebagai wujud pelayanannya kepada Kristus, bukan untuk kebanggaan dirinya. Inilah yang dikatakannya tentang pelayanan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi berbicara mengenai pelayanan adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya. Bukan karena tampang dan parasnya, tetapi karena pilihan kedaulatan Tuhan itu sendiri ada pada orang-orang pilihan. Contoh, kita ingat Daud, dia dipilih. Ada banyak saudaranya besar, saya yang tertua, saya yang paling ganteng. Tetapi kenapa Tuhan memilih Daud yang kecil dan seorang gembala yang tidak masuk akal? Dan berbicara tentang pelayanan, janganlah terbuai dengan sorga yang seringkali diidentikan dengan pelayanan-pelayanan itu indah. Sorga itu tidak ada kesulitan. Di sorga itu semuanya baik, damai. Ya memang indah, ya sukacita sebagai suatu panggilan, sebagai suatu kekhususan dari Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya pelayanan itu tidak selalu semulus, tidak selalu selancar yang kita pikirkan. Dan juga jangan pernah terbuai dengan kata-kata seperti lagu kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan itu katanya selalu manis, selalu indah, selalu lancar. Jangan terbuai dengan lagu kata-katanya, tetapi lihat intinya. Karena terbuai dengan lagu tersebut akhirnya kita ada tantangan, langsung down, langsung menyerah, langsung mundur dari pelayanan. Pelayanan itu diibaratkan sebagai sebuah pertempuran rohani, di mana dalam pertempuran itu tentunya ada musuh, ada perjuangan, dan dikatakan musuh itu atau iblis itu bukan hanya menyerupai monster, tetapi bisa juga ada di sekitar kita dalam kalangan orang yang notabene-nya sudah percaya, sudah diangkat menjadi pelayan Tuhan, sudah menjadi orang yang rajin beribadah, tetapi hatinya tetap bercacat. Itulah yang dikatakan dengan serigala berbulu domba. Sehingga tak mungkin dapat melihat indahnya terang yang kuat cahayanya. Jadi ketidakpercayaan orang pada Injil menunjukkan bahwa Allah memang tidak berkenan kepada orang-orang yang bercacat. Sehingga bukan kepada hidup yang dia cari, tetapi menuju maut. Karena dia membiarkan hatinya bercacat. Begitu juga sebaliknya ketika umat Tuhan pun kita di kekinian zaman ini, zaman sekarang yang sebelumnya berada pada pekatnya kegelapan dosa, oleh anugerah Allah akan diangkat dari kubangan lumpur kegelapan untuk dibersihkan. Sehingga dari dalam kegelapan itu akan terbit terang.
Bukan karena kegelapan bisa memancarkan terang, tetapi karena Allah sendiri yang membuat terangnya bercahaya di hati kita. Dengan demikian pada saat yang sama Allah yang berkarya juga memberi potensi, kemampuan bagi kita supaya kita yang sudah berada di dalam jalur terang dapat memperoleh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik, sehingga kita menikmati kehadiran dan kehangatan terang itu yang memancar dalam wajah Kristus. Dan saat ilah-ilah zaman yang ingin memporak-porandakan kesatuan kita, kebenaran kita, ilah-ilah zaman ini tidak akan lagi bisa mengubah kita untuk melakukan yang baik, walaupun wajahnya terlalu seram yang menakutkan. Tetapi biarlah orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan akan terberkati menerima kenikmatan dari Tuhan. Karena itu perlulah benar diperhatikan agar kita jangan terjebak dalam kenikmatan duniawi saja. Sebab jangan-jangan kenikmatan itu adalah jerat ilah-ilah zaman ini. Tetapi setiap orang percaya tidak akan pernah menjadi korban kelihayan zaman ini, karena dia adalah milik Kristus yang terberkati.